Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionir Sario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan, rindu mendengarkan nasihat firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Biarlah kami diberkati, terlebih sepanjang hari ini melalui renungan di pagi hari ini, ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 9 Juni 2025 dengan judul Butuh 1 sendok ekstra garam Kristus. Ayat inti diambil dari Markus 9 ayat 50. Firman Tuhan berbunyi, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Agar hatiku senang, mungkin Yesus datang pagi. Urayanya sebagai berikut. Sedikit garam sangat penting dalam makanan kita. Saya menyadari hal itu ketika saya dalam diet buah selama beberapa hari dan mulai mengalami kram kaki. Teman baik saya, Bernal Baldwin, tersenyum dan berkata, "Cobalah sedikit garam." Itu berhasil. Seluruh sistem elektrolit tubuh kita bergantung pada campuran garam yang tepat. Namun di negara-negara maju, masalahnya jarang sekali terletak pada kekurangan garam. Garam menyebabkan penyimpanan cairan yang meningkatkan tekanan darah, dan itu bisa menjadi pembunuh. Sepertiga penduduk menderita tekanan darah tinggi, dan tidak mengherankan karena kita mengonsumsi garam 20 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan. Makanan alami rendah natrium, garam, dan tinggi kalium yang membantu mengontrol tekanan darah. Namun makanan olahan membuat asupan garam tidak lagi diperlukan. 3 sendok teh saus tomat mengandung 1000 mg garam. Acar dill 3000 mg garam. 3 sendok teh saus teh mengandung 5000 mg garam murni. Makanan olahan yang kita anggap sebagai makanan manis syarat dengan garam. 1 cangkir puding coklat Jell-O mengandung 1200 mg, dan sepotong kue dapat dengan mudah melebihi 1000 mg. Hampir semua sayuran dan sup kalengan komersial adalah tambang garam. Jika Anda berisiko terkena tekanan darah tinggi, Anda bisa hidup 15 tahun lebih lama jika Anda berhenti mengasinkan makanan Anda. Dan ketika Anda melakukannya, kejutan, selera Anda terbangun dan Anda akan mulai menikmati rasa alami makanan dan rasa herbal yang eksotis. Beberapa orang lebih sensitif terhadap efek berbahaya dari garam dibandingkan orang lain. Namun kita semua dapat memperoleh manfaat dengan menghindari tambang garam. Dalam kitab suci, garam merupakan bagian penting dari setiap korban persembahan perjanjian lama, menandakan bahwa hanya kebenaran Kristus yang dapat membuat persembahan kita diterima oleh Tuhan. Lihat Imamat 2 ayat 13. Dalam perjanjian baru, Kristus menantang kita, "Kamu adalah garam dunia." Matius 5 ayat 13. Di Palestina, garam digunakan untuk memberi rasa dan untuk mengawetkan. Itu dikumpulkan dari rawa-rawa di sepanjang pantai atau dari danau-danau daratan. Jika dibiarkan di atas tanah atau terkena hujan atau sinar matahari, garam yang larut itu akan tersapu pergi, hanya menyisakan kotoran yang hambar. Dengan kata lain, rasanya hilang. Sebagai umat Kristen,
Kita tidak akan berbuat banyak kebaikan kepada orang lain jika kita tidak bergaul dengan mereka, sehingga membiarkan rasa kita kebenaran Kristus terhapus, dan ketika kita kehilangan karakteristik yang menjadikan kita Kristen. Seperti yang Kristus katakan dalam Markus 9 ayat 50, untuk dapat rukun satu sama lain, kita membutuhkan garamnya. Mintalah kepada Kristus sesendok ekstra, dan lihatlah perbedaan apa yang dapat terjadi pada hidup Anda hari ini. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.